kepada akhina fillah Al-Mukarram Bapak Ustaz Nurul Anwar Amin LCMA oleh tafadhal masykur. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustadzah, wabil khusus yang sangat saya muliakan, sahibul musibah, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin, amin. Karena ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kami beserta rombongan, termasuk bawa istri, bawa anak, baru sempat bisa hadir di kediaman almarhumah ini, karena memang Pak, di ujung harapan juga lagi musim orang meninggal. Tiap hari ada aja, lebih banyak yang mati daripada harinya. Biasanya kita tahlil itu 7 hari ya. Jadi malam hari ini di rumah ini, malam besok rumah ini, sekarang satu-satu nggak kebagian. Ini juga tetangga, karena ada janji saya sama Kiai Yuda, insya Allah saya akan datang pada malam Kamis ini. Alhamdulillah, biarin dah Pak ya. Lebih baik kita mendoakan orang lain daripada kita diapain. Mau ditahlilin apa mau mentahlilkan? Mendingan kita tahlilin dulu dah ya. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, almarhumah ini adalah asli orang Ujung Harapan, tetangga dengan saya, tetangga dengan Ustaz Fauzi. Kebetulan waktu tahun 93 94, karena Kiai Miftah ini sudah lebih dulu Pak datang ke Mesir. Akhirnya tahun 94 punya putra 2, masih kecil-kecil waktu itu, berangkat bareng dengan saya, dengan Kiai Idris, bareng ada 11 orang kalau nggak salah. Jadi berangkat, baru pertama kali naik pesawat, sampai dalam pesawat niat AC pada ngebul, bingung ya, nama orang kampung Pak ya. Naiknya pesawat Yordan ya, transit di Jordan, baru bisa berangkat ke Mesir. Alhamdulillah, jadi udah kayak empok bener, maka manggilnya empok, Pok Ori. Karena beliau tinggal di Jakarta, kemudian kami mah tinggal di Bekasi, jarang ketemu. Dulu waktu di Mesir, kami ini yang senior junior ini memang sering numpang makan di rumah almarhumah. Karena biasa Pak, kalau di Mesir itu yang sudah berkeluarga ya siap-siap ditumpangin makan sama yang muda-muda, yang junior yang beras. Alhamdulillah Pak, dari rumah bawa 2 anak, di Mesir nambah 2 anak lagi.
Alhamdulillah, memang beliau orangnya almarhumah ini Pak riang sekali, sama siapa aja rame gitu, seneng. Bahkan terakhir sekitar 1 bulan yang lalu barangkali pengen banget main, kumpul-kumpul teman-teman dari Mesir di rumah Kiai Idris. Kita makan, kangen sama masakan Mesir, katanya makan kaware. Apa kaware Pak? Kaki. Sop dengkul. Ya kan? Kalau di Mesir biasa tuh makan dengkul. Bukan istri saya bisa, ya udah kita bawain kaware. Onta apa kambing? Sapi. Sapi, kaki sapi, kaki. Ya udah, akhirnya karena baru ketemu Pak ya Allah, almarhumah itu bahagia sekali. Ketawa ya. Terus bercanda sampai ketemu saya pertama kali Pak, karena beliau itu paling sering lihat status WA saya, paling sering lihat YouTube saya, dan sangat hafal sekali. Saya di mana-mana ceramah itu isinya beliau hafal. Hafal, kalau mau saya disebutin satu-satu. Saking ngefansnya. Baru nyampe sahabat muslim, halo sahabat muslim gitu. Karena kebetulan tagline-nya kan sahabat muslim di YouTube saya. Dipretelin Pak satu-satu. Setiap hari ngintip YouTube sama status saya sama AB ini. Kalau beliau lagi ngeliat, ajak-ajak lah berdua ngeliat. Jadi pelanggan paling setia, makanya hafal sekali. Dan alhamdulillah Pak, saking gembiranya ya, gembira karena beliau punya jantung. Memang jantung itu Pak tidak boleh terlalu gembira, tidak boleh juga terlalu sedih. Iya. Lah silaturahmi, pulang langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata barangkali itu kalau kata orang Ujung Harapan Pak, Makasin di Bekasin apa Makasin? Bekasin. Ya. Kalimat terakhir gitu ketemu dengan rombongan dulu seperjuangan sama-sama di masjid. Alhamdulillah, karena itu pada malam hari ini Pak, kita sempetin hadir di majelis ini dalam rangka turut mengiringi doa. Amin. Mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Yang membuat saya juga merasa senang Pak, bahwa almarhumah ini di akhir hayatnya betul-betul bersama dengan Al-Quran. Di mana kata Allah dalam surah Fatir ayat 29, orang-orang yang pasti beruntung Pak, orang yang tidak pernah rugi, yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah begitu, orang-orang yang mengharapkan perdagangannya tidak pernah rugi, artinya selalu untung. Yang pertama kata Allah, innalladzina yatluna kitab Allah, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Makanya almarhumah saya yakin ini adalah orang yang sangat beruntung, nggak ada ruginya. Karena bagaimanapun Pak, hidup kita di dunia, kalau kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali, seperti pedagang. Makanya di situ di ayat itu akhir yarjuna tijaratan gitu Pak ya, sebuah perdagangan. Karena hidup kita di dunia ini Pak sama dengan orang berdagang. Kalau pedagang di sini kan dekat pasar ya, otomatis banyak pedagang di sini ya. Kalau seorang pedagang Pak, yang dipikirin pertama apa Pak? Modal balik dulu, ya Pak ya. Modalnya 1 juta, buru-buru dia dapat apa tuh? 1 juta lah. Setelah modal balik, yang kedua yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya dia punya untung, nggak rugi. Makanya Allah tegaskan dalam surah Fatir ayat 29 ini, orang yang tidak pernah rugi, artinya orang yang selalu
lan tabur, gitu ya. Yang selalu beruntung adalah innalladzina yatluna kitab Allah. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah tadi sudah dihatamkan satu-satu tuh Pak. Al-Quran ternyata dari mulai alif sampai terakhir itu ada maknanya. Satu huruf, setiap huruf itu bermakna. Dan maknanya itu luar biasa. Para bapak ibu sekalian, kenapa orang yang membaca Al-Quran Allah sebut sebagai orang yang tidak pernah rugi? Yang pertama, siapa saja yang membaca Al-Quran dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah. Satu-satunya Pak, kitab yang kita baca, mau paham, enggak paham yang kita baca, tetap dicatat oleh Allah sebagai apa? Ibadah. Apa itu? Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, mau yang kita baca paham kek, mau enggak paham kek, maka ini dicatat oleh Allah nilai pahala ibadah. Makanya Allah sebut lan tabu, tidak pernah rugi orang yang baca Al-Quran. Yang kedua, kenapa disebut Allah sebagai lan tabu? Karena orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi, iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu akan dijadikan syafaat di yaumil qiyamah. Saya yakin, makanya saya bilang bahwa almarhumah ini udah sangat ditolong syafaat Al-Quran yang sering beliau baca. Amin, amin, amin ya Rabbi. Ini makanya Pak ya, nggak tahu kalau di daerah sini di Jakarta begini ya, kalau di Ujung Harapan tuh Pak, mati itu mahal. Kenapa mahal Pak? Yang pertama, ngurus jenazah bayar, bayar. Terus kuli ngaji kuliah. Kalau ngaji di kuburan ya kasihan ya, bayar. Bayar. Gali kuburan Bayar. mandi di Bayar. apa yang dikuburin di tumpangan di TPU tetap apa? Bayar. Bayar. Udah mati masih suruh bayar juga Pak ya? Bayangin nggak, bayangin. Langsung bayangin? Bayar juga. Oh enggak, bayar. 10.000 jadi 400 2.000. Oh, 10.000 Pak. Ya. Bayar sembayangin apa tuh? Bayar. Lah kalau kita nggak punya materi Pak, nggak diurusin jenazah kita, ini baru urusan dunia kita terasa berat. Apalagi nanti kita berurusan dengan akhirat. Siapa yang menolong kita? Siapa yang membantu kita di alam barzah, di alam kubur, di alam akhirat? Kalau bukan apa? Amal ibadah kita. Nah, salah satu yang membantu kita yaitu Al-Quran. Makanya jangan apa? Jangan malas-malas, Pak. Sebisa kita, Ustaz, saya emang nggak bisa baca Al-Quran yang surah Al-Baqarah juz 1, juz 2 begitu. Saya hafalnya kuliah sama apa? Kulhu. Ya. Baca itu sebanyak-banyaknya. Kulhu baca sebanyak-banyaknya. Makanya di Ujung Harapan tuh Pak, kalau tahlil orang ditagih kulhunya. Ya, dari rumah kita udah bawa tuh tas deh. Berapa? 100 atau 200 kulhu, nanti disetor sama sohibul aja. Kalau nyampe berapa? Tanya. Berarti 500. Ini berapa? 200. Ada tamu dari Jakarta, nggak tahu berapa. Kata petugasnya 500, saudara nggak tahu. Ya. Kenapa kalau misalnya Al-Maghfur lah Pak Hajar Ali itu memberikan tradisi seperti itu Pak, nyetor kulhu? Karena ada satu riwayat Pak, bahwa orang yang berulang-ulang membaca kulhu tadi itu Pak, maka dia sama pahalanya membaca sepertiga Quran. Bukan kulhu, bukan, ya kan? Ntar kayak ketemu hari ada nenek-nenek zaman saya, haji kan bisa baca Quran Pak ya, udah nek pegang tasbih, baca kulhu aja yang banyak dan nyetor kalau dapat 1.000.
Lah baru berapa menit udah nyetor. Berapa nih? Udah 3.000 kata saya. Kan cepet banget lah, kan bacanya kulhuk gitu. Ya. Jadi kalau kita sering-sering membaca surah Al-Ikhlas, maka itu sudah sebanding pahalanya sepertiga Al-Quran. Itu buat orang yang barangkali belum bisa panjang yang lain Al-Quran. Bahkan para bapak ibu sekalian, kalau kita lihat kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Al-Imam Al-Ghazali, beliau itu Pak punya kebiasaan kalau sholat sunat tahiyat masjid hari Jumat, beliau berapa rakaat? Pak, 4 rakaat. Di sini ada orang sholat Jumat tahiyat masjidnya 4 rakaat. 4 rakaat Pak setiap hari Jumat. 1 rakaat setelah Fatihah beliau baca 50 kulhu. Jadi rakaat kedua 50 kulhu. 2 rakaat udah berapa? 100. Naik lagi salam 2 rakaat. Jadi dapat berapa? 200 kulhu. Ada guru orang sini baca tahiyat masjid Ada. ya, ada. Ada puluhnya cuma sekali. Puluhnya cuma sekali. Jadi kita bisa bayangkan Pak, kenapa Rasulullah bilang kalau orang datang pada waktu pertama pada hari Jumat Kontak. dengan sholat dia 2 rakaat pahalanya sama dengan korban onta. Iya, orang yang kayak gini nih, yang memang dia baca Al-Quran 1 rakaatnya sampai 50 kali kulhu. Ini bisa menjadi amalan kita Pak. Jadi ketika bapak-bapak nanti sholat malam tahajud katakan dia, terus pengen panjang surah Yasin nggak hafal, pengen panjang surah Al-Baqarah nggak hafal, ya udah rakaat pertama kulhu 1000, rakaat kedua kulhu 1000. Cukup dari jam 3:30 sampai jam 4:30 tuh bayar. Banyak utangnya nanti Pak kalau dulu kita ya. Aduh. Itu sholat sunnahnya sama Kiai kalau kodok, tapi surahnya tadi saya konsentrasinya di surah ya, bukan di sholatnya, konsentrasinya di surah. Kenapa para bapak sekalian bahwa selain itu ternyata orang yang membaca Al-Quran ini Allah sebutkan lan tabur, pekerjaan yang pasti untung dan tidak merugi. Karena dia dihitung Pak, 1 hurufnya 10 kebaikan. Ini kalau kita bilang alif lam mim, berarti kita sudah berapa? 30 kebaikan. Ini pahala yang 1 huruf 10 kebaikan yang dibaca normal begini Pak sambil duduk. Tapi beda kata Imam Ali. Orang yang baca Al-Quran, kemudian Qurannya dipakai buat sholat, kemudian 1 hurufnya itu pahalanya 100 kebaikan. Beda tuh. Makanya tadi Syekh Al-Imam Al-Ghazali Pak ya, kenapa beliau tuh baca surahnya panjang, lama gitu maksudnya, bukan panjang kalimat, lama, karena beliau ingin 1 huruf dah 100 kebaikan. Kalau nggak kuat berdiri, ya sambil duduk. Kata Imam Ali, sambil duduk baca Al-Quran, pakai sholat, maka 1 hurufnya berapa? 50. Tidak mampu duduk, sambil berbaring, 1 hurufnya berapa? 25 kebaikan. Maka kalau seperti sekarang ini dalam 1 majelis, 1 hurufnya berapa? 10 kebaikan. Jadi nggak pernah rugi, nggak ada ruginya. Jadi duduknya aja kita di sini sudah mendapatkan berapa? Beribu-ribu kebaikan, ya. Beribu-ribu kebaikan baru duduk saja. Maka insya Allah Pak ya, kalau almarhumah ini temannya Al-Quran, terus sering membaca Al-Quran, saya yakin, ainul yakin bahwa almarhum min ahlil khair, husnul khatimah, karena temannya Al-Quran. Para bapak hari sekalian, maka
Beruntunglah orang-orang yang senantiasa wiridnya apa tuh Pak? Al-Quran. Makanya ketika kita berdoa Pak, berdoa maka berdoalah dengan ayat-ayat apa tuh? Al-Quran. Karena kalau doanya dengan ayat Al-Quran, sudah otomatis bahwa dia akan mendapatkan kualitas huruf Al-Quran dan juga sudah mendapatkan apa? Pahala membaca Al-Quran. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekali, ahlan wa sahlan. Oke. Ya, emang ditungguin datang ya. Saya istirahat deh. Karena jadi para bapak hadirin sekalian, alhamdulillah ya. Saya bergembira hari ini yang hadir juga banyak, semakin banyak yang mendoakan, maka pertanda almarhumah termasuk semakin husnul khotimah. Mudah-mudahan juga putra putrinya ya, putra putrinya, mantu-mantu ya, mudah-mudahan ini tidak menghilangkan tradisi dan kebaikan almarhumah. Terutama kita doakan para bapak sekalian buat suami almarhumah Kanda Kiai Haji Mifda, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesabaran, ketabahan, karena insya Allah amanah yang ditinggalkan yaitu masih ada putra yang barangkali sangat membutuhkan bimbingannya. Tentu dengan doa kita insya Allah mudah-mudahan ya Pak, kita doakan bersama. Tentu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita niatkan khusus buat almarhumah. Mudah-mudahan dengan karamah dan mukjizat suratul Fatihah almarhumah ini senantiasa dijadikan orang-orang yang selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru-guru kami, kepada sahabat, kerabat, tetangga, sahabat dalam rangka memperingati 7 hari wafatnya almarhumah istri kami tercinta Qori Ainah binti Abdus Somad. Dan tak akan pandai kami mengungkapkan dengan kata-kata dari mulai almarhumah mungkin sakit dan juga almarhumah meninggal dunia sampai juga tahlilan malam hari ini. Semoga ini menjadikan satu ladang amal soleh kita yang tentunya akan menjadikan saksi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tak pula pandai kami menghidangkan sesuatu, tetapi kami yakin dengan kehadiran dan ketulusan ikhlas daripada para jamaah hadir di tempat ini akan menjadikan saksi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita pun adalah daripada ahli-ahli yang akan di akhir hayat kita dengan kalimat la ilaha illallah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.